Bagaimana cara kita merecord hasil pertanian? Di sini ada illustration of record form, ya itu gampang. Yang pertama ada 3 kolom, ada items, ya, kemudian ada bulan, ya, kemudian ada di sini ada resources, ya. Resources itu berarti apa? Sumber daya, ya. Nah, bagaimana cara kita menghitung? Gampang. Ini adalah modal. Orang kita sering menyebutnya dengan kata modal, ya. Contoh, uang yang kita keluarkan untuk membeli tanah, untuk membeli building, ini adalah faktor produksi, ya tadi ya. Kemudian untuk mesin sama growing crops. Apa itu crops? Tanaman, ya. Tanaman yang tumbuh. Kemudian ini kita masukkan berapa? Ini dalam satuan peso, ya. Berarti ini adalah 200.000, 30.000, 50.000, 15.000. Kemudian ada juga kita mengeluarkan uang untuk poultry. Poultry itu unggas, ya. Poultry itu unggas. Piggery itu ya babi, ya. Kemudian feed untuk makanan, ya, makanan ini pakan. Kemudian seed untuk bukan seed itu benih, ya, bibit. Kemudian ini tools, peralatan yang dibutuhkan. Jadi poultry itu unggas ternak, ya. Karena kalau kita beternak itu kan kita harus membeli itunya dulu, apa, bibitnya. Kemudian ada cash on hand, berarti uang yang di tangan untuk kebutuhan operasional, ya. Nah, intinya adalah ini adalah uang yang kita keluarkan pada saat kita akan memiliki aktivitas bisnis pertanian, ya. Kemudian total values of resource itu adalah 317.500, ya. Berarti berapa nilai keseluruhan yang kita miliki, ini harta kita, harta kita. Kemudian liability, kewajiban kita apa saja. Nah, dari harta kita yang punya ini, kewajiban kita adalah 70.000, ya. Misalkan sewa atau apalah, berarti pengeluarannya. Berarti net worth, nilai yang kita dapat adalah 317.000 dikurangi 70.000 dapat adalah 247.500. Jadi net itu adalah bersih, worth itu adalah nilai bersih yang kita miliki segitu, 247.500. Ini adalah aset yang kita punya atau capital yang kita punya. Jadi total resources dikurangi total kewajiban 247.500. Kemudian ini di bulan Januari. Kemudian di tahun depan 1997 Anda juga bisa menghitung. Berarti total resource, total capital yang kita punya dikurangi kewajiban kita 276.000. Ya. Berapakah net gain? Net gain itu adalah perolehan bersih. Ya, berarti yang ini dikurangi dengan yang di sebelumnya, yaitu sebanyak 28.500. Itulah illustration untuk inventory. Inventory itu adalah inventory apa? Stok, ya, stok pertanian yang Anda punya, gitu. Kemudian bagaimana cara menghitung income? Nah, kalau ini kan untuk menghitung inventory, untuk menghitung stok. Ya, apa yang kamu punya pada saat kamu berada pada kurun periode tersebut. Yang kamu punya itu adalah ini dikurangi dengan kewajiban Anda. Berarti ini adalah stok yang Anda punya. Karena ini bisa dijual kan? Ya, nanti piggery atau feeds itu akan dijual. Yang tadinya poultry ini harganya 5.000, poultry itu adalah bibit unggas. Kemudian Anda
pelihara nilainya jadi 7.000 gitu kan. Kemudian babi yang tadinya harganya 10.000 Anda besar jadi 15.000 selama 1 tahun. Maka sebenarnya berapakah yang inventory yang Anda miliki? Berarti ini tahun 2097 dikurangi 96 dapat 28.500. Nah, kemudian ada yang disebut dengan bagaimana cara menghitung income. Gampang. Anda biasanya berdasarkan tanggal. Misalkan pada tanggal 16 Januari ada telur, ada sayuran. Jumlahnya itu adalah 3 dan 10 kilo. 3 dozen itu berarti 3 keranjang mungkin ya. Uang yang Anda terima itu adalah 30 peso dan 25 peso. Kenapa? Karena Anda menjual telur dan menjual sayuran. Ini adalah uang yang Anda terima. Tetapi Anda dapat memperoleh ini jika Anda sudah mengeluarkan. Ya, misalkan pada tanggal 24 Januari tanggal 24 itu ada poultry feed. Berarti uang yang Anda keluarkan untuk memberi makan ternak tadi. Ya, sehingga dia bisa menghasilkan telur kan. Kemudian untuk fertilizer itu untuk pupuk. Karena untuk menghasilkan sayur-sayuran ternyata 2 kilo. Berarti uang yang Anda keluarkan adalah 10 dan 15 dolar. Ini adalah uang yang Anda terima dari menjual telur dan sayur, dan ini adalah uang yang Anda keluarkan dari memberi makan ternak dan pupuk. Ya. Sehingga cash paid-nya itu adalah 25, cash receipt adalah 55. Uang yang diterima 55, uang yang Anda bayarkan 25. Berarti Anda dapat 30 dolar. Ya, selisihnya gitu. Kemudian Anda juga bisa menghitung seperti ini, misalkan summary of income and expense. Anda bisa menghitung income, pemasukan, expense, pengeluaran. Expense apa aja? Expense itu yang pertama plowing itu memacul. Berarti Anda nyuruh orang untuk memacul gitu ya pada tanggal 3 Januari sebanyak 36 jam, berarti Anda harus mengeluarkan uang 100 peso. Harrowing itu menebar benih. Ya. Harrowing itu berarti 10 dolar 10 jam, berarti Anda harus mengeluarkan 50 peso. Nah, dari hasil ini ternyata pada tanggal 24 Anda memperoleh babi yang sudah siap dijual, kemudian ada yang disebutkan pele. Saya nggak tahu pele itu mungkin sejenis ternak atau sejenis, bukan ternak ya, sejenis tumbuhan yang Anda jual. Ya. Nah, uang yang Anda dapat dari menjual tumbuhan ini adalah 1.600 dan uang yang Anda dapat dari menjual babi adalah 1.500. Nah, ini adalah income yang Anda masukkan, berarti income-nya adalah 3.100 dan pengeluarannya adalah 150. Gitu ya. Itu pencatatannya mudah aja seperti itu. Jadi ada tanggal, kemudian ada aktivitinya apa, kemudian berapa kuantitinya, kemudian berapa total income, berapa total pengeluaran. Kemudian ada crop production. Ya. Pele itu apa ya? Pele itu ya. Crop production di sini, crops itu kan tanaman atau pertanian ya. Di sini ada pele, kemudian ada eggs, ada telur, ada babi, ada vegetables. Vegetables itu berarti sayuran. Nah, berapa yang Anda produksi? Berarti 250 kafan, berarti 250 unit. 1.200 egg, 10 babi, dan 30 keranjang sayuran. Berapa yang Anda terjual? Sold. Berarti yang terus Anda jual adalah 235. Berapa yang Anda jual untuk egg? 1050 babi dan sayuran. Dan berapa family consumption? Nah, kalau yang dikonsumsi keluarga juga harus Anda catat. Ya. Di sini ternyata yang 15, 150, 1 dan 20. Sehingga Anda tahu berapa makanan yang dikonsumsi keluarga atau berapa hasil pertanian yang dikonsumsi keluarga dan berapa yang terjual. Nah, ini hanya pencatatan seperti ini sehingga Anda bisa mengontrol usaha pertanian yang Anda miliki. Gitu ya. Nah, bagus-bagus kalau misalkan pertanian itu punya insurance atau punya jaminan. Ya. And for insurance equal to amount of loan. Misalkan 3.000 peso.
Makanya Anda bisa menghitung di sini ada farmer share. Ya. Misalkan Anda pinjaman itu 3.000 peso. Di sini ada farmer share 2%, ada lending institution share. Jadi kalau sekiranya perusahaan itu berupa perusahaan tani, maka ada lending institution share. Kalau di Indonesia itu mungkin semacam kayak koperasi ya, atau semacam kayak kelompok tani gitu ya. Kemudian ada government share 4,5%. Berarti premiumnya itu adalah 8%. Ini kalau ditotalkan 2% dari 3.000 60 ya. 1,5% dari 3.000 45. 4,5% dari 3.000 135. Ya. For additional 25% insurance cover, misalkan untuk 25% asuransi itu di cover 740. Farmer share 2%, government share 6%. Berarti 15 itu didapat dari 2% dikali 750. 45 didapat dari 6% kali 750. Sehingga premiumnya dapat 60 peso. Nah, for total amount of crop insurance itu 3750. Berarti total asuransi. Ya, di sini ada yang namanya 3.000 ditambah 750. Berarti dapat 3750 including 25% increase. Sehingga dapat farmer share 75 peso, lending institution. Lending institution itu adalah perusahaan yang meminjamkan uang. Ya, 45 dan government share 180. Berarti total premium adalah 300 peso. Berapa 300 peso? Adalah 8% dari 3250. Ya. Ini bagaimana cara menghitung insurance atau jaminan. Tapi jarang sekali ya di Indonesia ada petani yang pakai insurance gitu ya. Mungkin ini